Langsung aja masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku punya 100 ml susu UHT. Kalian bisa pakai merek apa aja. Di sini aku pakai merek Version Flag. Dan ada 50 gram keju. Di sini aku pakai merek Pro Cheese yang udah aku parut sebelumnya. Lalu ada 2 sendok makan tepung maizena. Nah, karena di sini aku mau buat saus keju buat olesan roti, jadi aku pakai 1 saset kental manis. Nah, pertama-tama kita campurkan aja susu. Ini sebelum ke kompor ya. Jadi aku akan raciknya sebelum dia naik ke atas kompor supaya kandungan maizenanya tidak menggerindil. Lalu aku masukin maizena. Setelah kita masukin maizena, kita aduk-aduk dulu supaya tidak mengendap di bawah. Ini penting banget. Kalau misalnya kalian langsung masukin dia di kompor, nanti dia bakal kayak gerinjil-gerinjil gitu guys. Tapi kalau sebelumnya seperti ini, insya Allah dia aman. Nah, setelah masukin maizena, kita masukin lagi kental manisnya. Nah, kalau misalnya kalian mau buat saus keju ala Richeese, itu sebenarnya tinggal tambahin bubuk keju yang warna kuning. Nah, itu sudah jadi saus keju yang ala Richeese. Karena di sini aku mau buat saus keju untuk roti, jadi aku tidak pakai bubuk keju yang warna kuning itu ya guys. Nah, setelah masukin kental manisnya, kita masukin lagi keju yang sudah diparut sebelumnya. Nah, kalau misalnya buat saus keju Richeese itu tidak perlu pakai kental manis ya guys, karena kental manis itu rasanya manis. Sedangkan kalau saus keju Richeese dia dominan lebih gurih. Nah, setelah seperti ini kita angkat, lalu kita masukin atau kita tatakan di atas kompor. Simple banget cara buatnya, cuma beberapa bahan aja. Nah, setelah kita tatakan di atas kompor, kita aduk-aduk aja seperti ini. Jadi ini cocok banget buat kalian yang mau buka ide bisnis atau jualan saus keju ekonomis. Ini gampang banget cara buatnya. Ini bisa jadi selai untuk roti, atau kalian mau bikin topping untuk bolu, disiram gitu aja, itu mantap banget ini rasanya. Atau kalian mau bikin minuman yang di atasnya itu ada cheese-nya, ini bisa banget. Jadi ini salah satu alternatif dari minuman cheese yang ada cheese-nya gitu, tapi tanpa di mixer dan tanpa SP sama sekali. Jadi ini cara lain, cara buat foam cheese atau cream cheese yang ada di minuman-minuman yang lagi kekinian itu guys. Nah, setelah dia agak mengental seperti ini kita tunggu aja sampai semua keju yang diparutnya itu cair atau menjadi satu dengan adonannya. Namun sebelumnya di sini aku akan menambahkan sedikit garam supaya dia lebih gurih, karena aku nggak mau rasanya itu terlalu manis aja. Jadi aku tambahin garam sedikit aja supaya rasanya itu lebih gurih. Nah, setelah seperti itu aku aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini. Ini kita tinggal tunggu aja beberapa menitan lagi atau semenit 2 menit lagi. Sepertinya udah matang. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah dia sudah menggumpal-gumpal dan menurut aku sudah tidak ada keju yang menggumpal-gumpal juga, ini menurut aku cukup dan aku langsung angkat aja. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya, kalian bisa lihat. Kita akan aduk dulu supaya dia tidak kering di atasnya. Nah, untuk saus keju sendiri ini bisa tahan kalau misal di kulkas itu kira-kira sebulanan lah ya. Tapi kalau misalnya kalian taruh di luaran itu mungkin 1-2 harian aja, karena nanti dia akan berubah dari aromanya. Nah, setelah itu aku akan memindahkannya ke dalam wadah seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mau dia lebih awet lagi, kalian bisa taruh di freezer. Nanti setelah mau makan kalian tinggal keluar aja dari freezer ya guys. Tapi kalau misalnya untuk ide jualan ini bisa dibuat setiap harinya, pasti laku keras. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.